Salam jumpa saudaraku dalam program acara Voice of East yang akan memberkati Anda di kesempatan hari ini. Harapan kami Anda akan diberkati melalui program ini dan kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai Anda dan kita semua. Selamat menikmatinya. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan Allah. Kita pandang dari gereja mana? Pandang dari gereja mana? Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku,
saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui acara Suara dari Timur ini kami berharap saudara semua diberkati oleh Tuhan dan senantiasa memahami bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi dengan harapan kiranya acara ini bisa memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang mempunyai pelayanan dan yang memiliki misi di dalam hidup ini, kami mohon Engkau menolong dan memberkati kami semua di dalam memahami, di dalam belajar dari kebenaran firman. Buatlah kami mengerti apa tujuan dari kebenaran ini, dan buatlah juga kami tahu bahwa ada tugas penting dalam hidup kami, yaitu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, Kau firman yang hidup, di dalam anugerah dan kedaulatan kami berdoa dan menyerahkan waktu yang berharga ini di dalam kasih dan anugerah. Terpujilah namamu ya Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita membuka bersama-sama di dalam kitab Galatia pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai mempersembahkan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat satu kebenaran, yaitu misi Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang misi, Alkitab adalah jawabannya. Masalah yang kita temui sekarang ini adalah bagaimana respon gereja, bagaimana tanggapan gereja tentang misi Allah ini. Dan apakah misi ini menjadi prioritas gereja, atau apakah gereja betul-betul berkomitmen dan konsisten? Ingatlah bahwa persoalan misi bukanlah persoalan main-main, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak serius, karena tugas ini indah dan penting yang dipercayakan Allah bagi kita. Sekali lagi, persoalan sekarang adalah apakah gereja mau berkomitmen dan konsisten dengan misi ini. Alkitab mau berkata kepada kita bahwa karena misi ini begitu serius, tidak ada alasan bagi kita untuk main-main dan tidak serius dan menunda-nunda waktu. Nah, melalui nas yang kita baca hari ini, ada dua hal penekanan penting yang saya mau sampaikan kepada kita, apa misi Allah bagi dunia ini. Yang pertama kita lihat tentang pelaksanaan misi Allah, dan yang kedua adalah bidang cakupan misi Allah berdasarkan nas yang kita baca di dalam Galatia pasal 4
ayat 1 hingga ayat yang ke-11 tadi. Yang pertama, kita lihat pelaksanaan misi Allah. Ayat 4. Di sini ada beberapa catatan sehubungan dengan teknis pelaksanaan misi Allah bagi dunia ini. Yang pertama, dalam ayat 4 di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, pelaksanaan misi Allah yang pertama di sini adalah oknum yang tepat. Artinya pribadi yang tepat. Perhatikan apa yang dikatakan dalam bagian ini. Perhatikan ungkapan Allah mengutus anaknya. Kita memahami bahwa melaksanakan misi Allah ini adalah tugas penting yang diserahkan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Program penyelamatan Allah ini diserahkan dan dipercayakan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada ungkapan yang berkata bahwa orang yang tepat di tempat yang tepat adalah ungkapan yang paling tepat. Nah, ketika kita mau menyelesaikan misi Allah ini, dan ketika itu diurus oleh pribadi yang tepat, oleh oknum yang tepat, maka rancangan ketetapan Allah mengenai program misi Allah ini akan terlaksana. Karena kita melayani Tuhan dan kita mengurus perkara-perkara ilahi. Kita tidak mengurus orang seperti orang main bola. Seperti ketika dia kalah, dia harus diganti. Program Allah tidak main-main. Karena itu Alkitab berkata dalam ayat 4, Dia mengutus anaknya. Artinya bahwa Allah mengutus Kristus sebagai pribadi yang tepat untuk menyelesaikan misi Allah bagi dunia ini. Sehingga kita kenal, dan satu ayat yang begitu luar biasa dalam Kisah 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Ini jaminan firman Allah. Mengapa ini ditulis? Ini ditulis dalam rangka memperingatkan kita bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan oknum yang paling tepat untuk menyelesaikan program ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dengan frase yang kita baca tadi, bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut kita lihatkan dengan cara yang tepat. Bagaimana caranya? Perhatikan kata mengutus, ya. Arti mengutus secara literal berarti dikirim, keluar dari, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus. Istilah itu biasanya digunakan untuk seseorang yang diutus oleh negara atau raja untuk dan atas nama negaranya untuk melaksanakan di negara lain, misalnya duta besar atau perwakilan dan lain sebagainya. Kita ini adalah ambasador. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus, dan kepada kita diberi wewenang untuk melaksanakan amanat ini. Jadi Alkitab mau berjelaskan kepada kita dengan cara yang tepat, yaitu mengutus. Jadi kita diutus untuk keluar dari, dan kita keluar dari tempat di mana kita berada untuk menyelesaikan apa yang dikatakan dalam amanat agung. Jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi tujuan fokus kita adalah kita menyelesaikan panggilan ini dengan keluar dari keadaan atau situasi yang kita alami sekarang ini untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Juga saudara-saudara, yang tidak kalah penting adalah bukan hanya dengan cara yang tepat, tapi juga pada waktu yang tepat. Setelah genap waktunya. Apa artinya ungkapan ini? Ungkapan ini mengandung kesan bahwa program pengutusan misi sudah dimulai dari zaman dahulu kala. Ini bukan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengutusan itu sudah dimulai oleh Allah sendiri dengan rancangannya sendiri. Dalam Kejadian 3 ayat 15 kita kenal dengan istilah proto-evangelism. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 21 mau menjelaskan kepada kita inisiatif Allah untuk menutupi dosa manusia. Jadi program pengutusan itu bukan baru dimulai sekarang. Itu sudah dimulai dari zaman dahulu, di mana Allah berinisiatif untuk menyelesaikan dosa yang memisahkan antara kita dengan Allah. Jadi setelah kita melaksanakan program misi Allah ini dengan catatan,
dengan oknum atau pribadi yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Dan hal ini menarik, saudara sekalian. Sekali lagi tugas ini penting. Karena itu di sini diperlukan sikap yang betul-betul memahami apa yang menjadi isi hati Allah. Karena Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasal 3, jangan seorang pun binasa. Karena itu Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi program penyelamatan ini diberikan, diserahkan kepada pribadi yang tepat. Saya mau bilang saudara-saudara sekalian, dalam pekerjaan misi itu tidak main-main. Itu bukan berarti bahwa kita sudah sempurna melakukannya. Tapi ketika kita memilih pribadi atau oknum yang tepat untuk melaksanakan misi dan program Allah ini, maka kita akan melaksanakan program ini dengan efektif. Dan tentunya dalam tuntunan Allah Roh Kudus, kita akan menuntaskan program Allah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian bidang cakupan misi Allah dalam ayat 5 sampai ayat 11 ada 3 bidang cakupan misi Allah. Dalam ayat yang kelima, misi yang pertama adalah misi penebusan. Dalam ayat yang kelima, Alkitab jelaskan ia diutus untuk menebus mereka. Jadi bidang cakupan Allah yang pertama adalah misi penebusan. Kata menebus berasal dari istilah ekonomi. Secara literal kata itu berarti memasarkan, dari kata benda pasar. Dari kata pasar atau memasarkan itu berkembang menjadi jual beli. Oleh karena itu istilah membeli kita jumpai dalam Alkitab, misalnya dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Pertanyaannya, menebus siapa? Dalam arti sempit, menebus berarti mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi memahami bahwa mereka tidak perlu beriman kepada Kristus karena mereka telah melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tetapi yang kedua, secara luas saudara sekalian, kata menebus di sini adalah menebus mereka yang jauh dari Tuhan, yang hilang dari Tuhan. Karena bagi Paulus, hukum Taurat hanyalah sebagai pengawal. Bagi Paulus, hukum Taurat hanyalah sebagai penuntun atau pedagogos. Keselamatan mutlak itu adalah Yesus Kristus. Tetapi oleh karena paradigma dan cara pandang orang Yahudi, mereka berkata bahwa ketika mereka percaya, dan artinya ketika mereka melakukan hukum Taurat secara benar, mereka sudah diselamatkan. Untuk apa percaya kepada Kristus? Dan itu sama sekali tidak disetujui oleh Paulus. Konsep itu bagi Paulus itu salah. Karena itu Paulus mengungkapkan bahwa hukum Taurat hanya sebagai pengawal atau penjaga, hukum Taurat hanya sebagai pedagogos atau penuntun. Karena itu di sini misi penebusan perlu dijalankan. Yang kedua, bidang cakupan misi Allah yang kedua, dalam ayat yang ke-8, dalam ayat yang ke-6, saudara perhatikan misi pengangkatan atau adopsi. Di sini dikatakan supaya kita diterima sebagai anak. Ini menarik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bukan hanya ditebus, tetapi di sini kita diangkat, kita diadopsi sebagai anak. Kita diterima sebagai anak. Karena kita diterima sebagai anak, maka kita diperlakukan dengan baik oleh Bapa di sorga. Saudara pendengar yang dikasih oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir dalam ayat 7 adalah misi pewarisan. Jikalau kita adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Kalau kita adalah ahli waris, sesuai dengan tradisi Alkitab baik PL dan PB, jika seorang diangkat menjadi anak, ia harus diberi warisan. Dan Alkitab mau berkata kepada kita, warisan kita adalah hidup yang kekal. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan ini. Marilah di dalam kehidupan kita memahami bahwa program penyelamatan Allah itu begitu penting. Dan tugas penyelamatan ini dipercayakan kepada Anda dan saya. Dipercayakan bagi gereja. Gereja harus serius menanggapi bagian ini. Gereja harus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Alkitab. Kita bukan hanya merebut hidup yang kekal, tetapi juga di dalam kehidupan kita dipercayakan satu tugas yang mulia. Saudara,
tugas misi itu penting bagi kita. Karena itu mari kita laksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Melalui pribadi yang sudah diselamatkan. Dengan cara yang tepat. Bukan membabi buta. Dengan waktu yang tepat. Kita melihat sekalian. Ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah ini. Pribadi yang tepat. Dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Maka kita percaya goal, amanat ini dapat direalisasikan. Mengingat adanya misi penebusan, misi pengangkatan, dan kita menjadi ahli waris. Ketika kita menjadi ahli waris, kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berita firman bahwa pekerjaan misi adalah hal yang indah dan juga merupakan kepercayaan yang begitu penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Dan Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang tepat, yang memiliki kerinduan untuk menyampaikan berita keselamatan ini. Sebab di sana ada misi penebusan, sebab di sana juga ada misi pengangkatan, tapi juga di sana termeterai dengan jelas sebagai ahli waris. Dan ketika kami menjadi ahli waris, kami memperoleh hak sebagai anak Allah. Dan ketika kami menjadi anak Allah, kami diperlakukan dengan baik oleh Tuhan. Hamba berdoa kiranya melalui program Suara dari Timur ini, ada banyak orang yang diselamatkan. Dan mereka memahami bahwa hidup ini sangat berarti bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menunda-nunda waktu. Senantiasa dan terus mengupayakan diri untuk menjadi agenda Allah, mitra Allah di dalam dunia ini, secara khusus di tanah Papua ini. Kami merindukan tanah ini adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan, dan di dalamnya ada begitu banyak orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan hari ini, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menganggap bahwa masalah kita lebih besar. Jangan pernah kita menganggap bahwa virus corona yang sedang melanda dunia ini lebih besar. Tetapi marilah kita memandang bahwa Allah kita Allah yang lebih besar. Sebab firman Tuhan berkata, Allah mengasihi, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa
Selamat malam saudaraku yang diberkati Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah diberkati, maka tiba saatnya secara bersama-sama kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa. Dan kita akan sama-sama bersyafaat kepada Bapa di surga. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuliakan Engkau karena Engkau pencipta Khalik langit dan bumi. Kami tahu bahwa keberadaan kami di saat ini, Engkau-lah yang memimpin kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau telah membawa kami secara bersama-sama. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Allah, dan dari firman itu kami dikuatkan untuk melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Allah dan telah memberkati kami dengan kebenaran ini. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dengan cara dan kehendak-Mu sendiri dalam setiap aktivitas dan berbagai kegiatan apapun yang dilakukan dalam melayani Engkau. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami akan syafaat dalam permohonan pengampunan dosa. Kami memohon pengampunan dosa atas salah dan pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, pikiran dan tingkah laku kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sebab yang menyebabkan Engkau tidak dengar doa kami itu karena pelanggaran, salah dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kiranya kami. Inilah syafaat yang kami naikkan padamu, yaitu syafaat pengampunan dosa. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, ampuni seluruh pelanggaran kami, baik hamba yang menaikkan menjadi pesyafaat pada saat ini, baik keluarga hamba dan anak-anak hamba. Hamba minta ampun di hadirat-Mu. Bapa, terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syafaat yang kami akan naikkan yang berikut adalah kami mau bersyafaat untuk pemerintah bangsa dan negara. Kami serahkan Bapak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kami menyerahkan kabinet pembangunan berkelanjutan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan memberkati mereka menjadi berkat-berkat Allah di dalam pemerintahan ini. Kami percaya bahwa Tuhan pakai mereka secara dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami berdoa jika pemerintahan kami ini tidak menjalankan tugas dan amanah dari Tuhan, Tuhan ampunilah mereka atas kesalahan-kesalahan mereka. Kami berdoa dan mohon minta pengampunan untuk pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat, bahkan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami serahkan kepala pemerintahan Provinsi Papua ke dalam tangan-Mu, yaitu Bapak Lukas NMB dan Forkopinda Provinsi Papua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau kiranya memberkati mereka. Bapak, kami mau serahkan Ketua DPR Provinsi Papua. Kami juga mau serahkan Bapak Kajari. Kami serahkan Bapak Kapolda dan Pangdam. Kami serahkan Rektor Uncen ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka untuk mensejahterakan rakyat. Dan jikalau mereka berbuat dosa, ampunilah kiranya pemimpin-pemimpin kami di Kota Jayapura. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Ben-Hur Tomimano dan Rustam Saru. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Forkopinda Kota Jayapura, kami berdoa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan memberkati mereka, sebab perintah Tuhan, berdoalah untuk kota di mana kamu tinggal, dan berdoa meminta kesejahteraan, karena daripadanya kamu akan mendapat damai sejahtera. Dan oleh sebab itu kami berdoa dan kami serahkan Bapak Wali Kota Jayapura ke dalam tangan-Mu dan wakilnya. Kami serahkan mereka dan kami minta Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dan jikalau mereka melakukan salah dan dosa karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara baik, Tuhan kiranya mengampuni mereka. Dan mari Tuhan pakai mereka. Mereka menjadi alatnya Allah untuk menjalankan amanah Tuhan di kota ini. Kami berdoa dan minta damai sejahtera Allah menaungi kota ini, dan biarlah kota ini diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan rakyat yang ada di dalamnya, yang berdoa, yang terus melayani Tuhan.
pelayanan penginjilan yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pelayanan penginjilan. Kami serahkan mereka-mereka yang terlibat dan melayani Tuhan, yang pergi ke timur, barat, utara, dan selatan. Mereka melakukan perjalanan penginjilan dengan menjalankan pelayanan mereka dengan menaiki kendaraan roda 2, roda 4, bahkan transport darat, laut, dan udara. Jikalau mereka melaksanakan pelayanan penginjilan dengan berjalan kaki dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami yang ada pada malam hari ini, kami tidak sempat membantu mereka dalam kemampuan dan apa yang ada pada kami. Tapi kami punya satu keyakinan bahwa kami mendoakan mereka. Apapun tantangan dalam pelayanan yang mereka lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap pelayanan para penginjil. Kami serahkan anak-anak Tuhan. Kami serahkan setiap janda-janda dari para hamba-hamba Tuhan. Duda dari hamba-hamba Tuhan. Bahkan anak-anak piatu dari hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kalau hari ini mereka susah, mereka sedih, mereka berkekurangan, mereka banyak masalah dan tantangan, kami berdoa buat mereka. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami terus berdoa. Kami mau berdoa untuk pelayanan penginjilan Tuhan, terutama yang dilakukan oleh persekutuan gereja-gereja Baptis Papua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan wilayah-wilayah yang ada bernaung di bawah persekutuan gereja-gereja Baptis Papua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketua BPP atau Badan Pelayanan Pusat Baptis Tuhan yang ada di tanah Papua, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk ketua BPP, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang telah ada di dalamnya Bapa. Kami serahkan bidang penginjilan, bidang pendidikan Tuhan. Kami serahkan pemberdayaan perempuan, kami serahkan Likban, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Departemen Misi Tuhan. Kami berdoa untuk program yang sementara dijalankan oleh persekutuan gereja-gereja Baptis Papua, terutama dari bidang atau dari misi penginjilan ini. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan suara dari timur ya Tuhan. Bapa, Engkau bersabda bahwa akan ada suara yang berkumandang dari timur. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ini. Walaupun lewat sarana alat elektronik yang sementara dijalankan, diberkatilah alat-alat yang digunakan ini. Diberkatilah anak-anak atau siapapun yang terlibat mengelola kegiatan ini. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sementara mendengarkan program ini. Tak kala mereka punya hati Tuhan, kami berdoa dan mereka ketika mereka merasa terberkati lewat pelayanan ini Bapa, diberkatilah pelayanan ini supaya dapat menjangkau mereka walaupun lewat sarana media sosial. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati setiap orang yang sudah terlibat, yang bahkan sempat mendengarkan siaran ini. Oh Tuhan, Engkau jangkau hatinya. Engkau dekati dia. Walaupun lewat sarana media sosial ini. Tuhan, ini sarana penginjilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sarana penginjilan suara dari timur ini, biarlah menjadi berkatnya Allah untuk meraih sejumlah jiwa, tarik dari dunia menuju ke surga yang Tuhan sudah sediakan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menyerahkan program ini, para hamba-hamba Tuhan yang terlibat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau tolong dan memberkati mereka. Siapkanlah kebenaran firman Allah. Mereka akan kembangkan kebenaran firman Allah lewat media sosial, dan berkatilah setiap hamba-hambamu atau para hamba-hamba Tuhan yang sudah dijadwalkan. Program ini akan direncanakan terus. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, lewat media ini juga atau sarana yang dipakai oleh pelayanan misi penginjilan dari Persekutuan Gereja Baptis Papua, hamba berdoa jikalau ada mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, mereka yang putus asa, mereka yang tidak tahu harus berbuat apa dengan hidup ini, supaya Tuhan jamah mereka. Mereka punya kepastian bahwa mereka masih dapat belas kasihan dari Tuhan, dan mereka akan memberi diri mereka. Mereka dengar kebenaran firman Allah, mereka firman Allah menjangkau jiwa mereka.
dan berikanlah jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Berikan kelepasan, berikanlah kepuasan, berikanlah kepastian hidup untuk hidup yang kedua kali. Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa, kami serahkan jiwa-jiwa ini. Tuhan kirim jiwa lewat media ini. Dan lewat media ini juga kami berdoa untuk jiwa yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Jiwa yang sementara berdoa karena punya beban dan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Bapa di surga, inilah doa dan syafaat yang malam hari ini kami naikkan ke hadirat-Mu. Jikalau permintaan kami ini berlebihan dari kehendak-Mu, ampunilah kiranya kami akan permintaan kami yang melewati kehendak-Mu ya Bapa. Tetapi jikalau permintaan kami pada malam hari ini adalah yang berkekurangan, Bapa, biarlah Engkaulah yang menambahkan. Karena kami yakin dan percaya, kami berdoa, tapi roh Allah yang ada di dalam kami akan berdoa dengan keluh-keluhan yang tidak kami sendiri ketahui. Dan kami berterima kasih untuk Allah Roh Kudus yang sementara berdoa dalam batin kami. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syafaat yang kami naikkan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu di atas mezbah syafaat pada malam hari ini. Amin. Adil dan benar.
Yesus, amin.